Selamat malam seluruh rekan guru di Indonesia. Jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan malam ini saya akan berbagi lagi kelanjutan dari soal UKG yang sebelumnya bagian 1. Berikutnya adalah bagian 2 sama 10 soal. Kita mulai saja. Berikut adalah kegiatan menulis lanjutan di kelas tinggi kecuali menulis pengumuman, menulis tentang berbagai topik, menulis memo, menulis pantun. Jawabannya menulis tentang berbagai topik kecuali. Next. Model menulis cerita atau cerpen di kelas tinggi yaitu kecuali menceritakan cita-cita, menceritakan mimpi, menceritakan kata, menceritakan pengalaman. Oke. Next. Perencanaan pengajaran meliputi hal-hal berikut kecuali tujuan apa yang hendak dicapai, memilih bahan ajar, proses belajar mengajar, alat penilaian. Jawabannya ini proses belajar mengajar. Klik next. Tahap mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi siswa dengan menggunakan teknik tes atau non-tes disebut tahapan. Tahap pelaksanaan, tahap pengolahan hasil, tahap tindak lanjut, tahap persiapan. Jawabannya tahap pelaksanaan. Klik next. Membaca yang mengutamakan isi bacaan sebagai ungkapan pikiran, perasaan, dan kehendak penulis. Bila hanya ingin mengetahui isinya, membaca cerdas bersifat lugas. Akan tetapi bila maksudnya untuk memahami dan memiliki isi bacaan, maka tergolong ke dalam membaca jenis membaca teknis, membaca cerdas atau membaca dalam hati, membaca bahasa, membaca bebas. Jawabannya membaca cerdas atau membaca dalam hati. Next. Membaca jenis ini biasanya dilakukan seseorang membaca demi kesenangan, membaca kebacaan ringan yang mendatangkan kesenangan, kegembiraan sebagai pengisi waktu senggang. Berdasarkan karakteristik di atas, kegiatan tersebut termasuk ke dalam membaca jenis membaca nyaring, membaca survei, membaca dangkal, membaca sekilas. Jawabannya membaca dangkal. Oke, next. Berikut adalah tujuan umum dalam aktivitas membaca, kecuali membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi, membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta, membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita, membaca untuk memperoleh kekurangan suatu buku. Ini jawabannya. Next. Sehubungan dengan pelaksanaan studi tur ke Bandung, maka diberitahukan kepada seluruh siswa kelas 6 SD Negeri 1 Nawin Hilir untuk berkumpul pada pukul 19.00 WIB waktu Indonesia Barat. Dimohon dengan tepat waktu. Jangan lupa bawa semua perlengkapan seperti kamera untuk mendokumentasikan kegiatan dan alat tulis serta pakaian untuk keperluan. Berikut adalah isi dari pengumuman di atas, kecuali salah satu perlengkapan yang harus dibawa adalah kamera. Tujuan studi tour tersebut ke Bandung. Peserta studi tour berkumpul pada pukul 19. Pengumuman dibuat untuk siswa SDN 1 Nawin Hilir. Jawabannya ini, klik berikutnya. Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca, memahami, menghargai perasaan dan penalarannya. Penulis harus berkeyakinan bahwa pembaca adalah teman hidupnya. Tujuan penulis tersebut merupakan tujuan menulis sebagai tujuan persuasif, tujuan informatif, tujuan penugasan, tujuan altruistik. Jawabannya ini tujuan altruistik. Klik next. Wow. Alkisah, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Lingkar, dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Ratu Sima mempunyai 3 orang putra, semuanya laki-laki.
Putra pertama dan keduanya lahir kembar bernama Pangeran Seta dan Pangeran Seto. Keduanya putra kesayangan Ratu Sima. Sementara putra ketiganya lahir cacat, matanya buta. Ia bernama Pangeran Rasi. Sejak kecil, Pangeran Rasi dibesarkan oleh Mbok Tumi, dayang kerajaan yang ditugaskan mengasuh Pangeran Rasi. Mereka hidup bahagia hingga Pangeran Rasi menjadi pemuda yang baik dan santun budi pekertinya. Kemarau terus melanda kerajaan Linggar. Seluruh rakyat sangat berharap turunnya hujan. Kerajaan Linggar kekeringan. Ada yang mengatakan kerajaan Linggar terkena hukuman karena keserakahan Pangeran Seta dan Pangeran Seto yang menebang pohon di hutan Randu Alas, yaitu hutan yang tumbuh di samping kerajaan Linggar. Seluruh rakyat tak ada yang berani melaporkan keserakahan kedua pangeran kembar itu. Semua orang takut karena keduanya putra kesayangan ratu. Dikutip dari Cermat Berbahasa, penerbit Tiga Serangkai. Amanat yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah kita geser, klik. Kita tidak boleh memamerkan kekurangan kita. Kita tidak boleh menyombongkan kelebihan yang kita miliki. Kita harus membanggakan diri sendiri supaya percaya diri. Kesabaran dan ketabahan hati akan mendatangkan kebaikan. Ini ya. Cek. Oke, finish. 10 soal sudah, berarti Anda sudah belajar 20 soal bersama saya. Bagi yang penasaran untuk mendapatkan kisi-kisi maupun soal-soal, Anda bisa datang ke sini. Berikut ini Tak Suka Maju SD, blogspot.co.id, SDN Sukamaju. Ini tempat saya sehari mengajar. Nah, di link-link ini Anda bisa klik. Untuk yang link ini Anda bisa pasang di HP Android Anda. Anda bisa juga ke sini klik. Nah, di sini website blog saya pribadi. Silahkan. Ini ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.